Kakak Danu, saya tahu Anda bukan orang biasa, dan geng ini dari Australia, banyak hal buruk telah mereka lakukan. Membakar, menyerang, dan membunuh di perbatasan kita, tidak ada kejahatan yang tidak mereka lakukan. Kali ini, beberapa anggota timku dikelilingi oleh geng. Jadi meskipun aku, Dio, mati, aku akan menyelamatkan mereka, atas nama kita orang Indonesia yang hidup di perbatasan. Saya ingin meminta bantuan Anda, selain itu, karena kami sangat akrab dengan lingkungan di sini. Jika Anda membantu saya menyelamatkan rekan tim saya bersedia membantu Anda menemukan apa yang Anda cari. Dio menyelesaikan monolognya dan menatap Kamandanu dengan sungguh-sungguh. Kamandanu tetap diam sejenak. Dia tidak memiliki kesan yang baik untuk para geng mafia itu. Dan untuk Dio yang membantunya dalam pencariannya, itu tidak perlu, dia sudah mencari selama beberapa hari. Jadi dia tidak berpikir bahwa Dio dan timnya dapat membantu menemukannya. Namun, Dio ini memiliki beberapa alasan untuk kata-katanya. Dia adalah orang Indonesia, dan karena itu, Kamandanu seharusnya membantu dengan tugas sederhana ini. Memikirkan hal ini, Kamandanu mengangguk dan berkata, "Saudara Dio benar. Jangan pikirkan kata-kataku saat itu, aku tidak memikirkannya. Mari kita pergi. Sementara itu, ceritakan situasinya secara detail. Beberapa geng yang menyebalkan bukanlah ancaman bagiku." "Terima kasih, Kakak Danu." Dio melihat bahwa Kamandanu telah setuju dan memberi hormat dengan tinjunya dengan senang hati. Dia mengerti bahwa Kamandanu bukanlah orang yang tidak berperasaan. Dia mungkin hidup menyendiri selama beberapa waktu dan memiliki pandangan samar tentang beberapa konsep. Dio mengambil 3 senjata dan memberikan satu kepada Kamandanu, tetapi Kamandanu melambaikan tangannya. "Tidak perlu, saya tidak suka menggunakan senjata, itu merepotkan untuk dipegang di tangan." Dio tiba-tiba teringat situasi ketika Kamandanu membunuh para geng kuat itu dengan tangan kosong. Setelah mendengar detail Dio tentang situasinya, Kamandanu akhirnya mengerti bahwa bukan karena Dio dan timnya lemah, ada 6 orang dalam pasukan Dio. Dan ketika mereka melakukan misi di perbatasan, mereka telah disergap di hutan. Meskipun penyerang tidak menunjukkan identitas mereka, Dio sangat yakin bahwa mereka adalah geng dari Australia. Dalam penyergapan tersebut, 2 orang tewas, dan 3 lainnya terjebak. Hanya Dio yang berhasil melarikan diri. Tempat mereka terjebak ada di gua. Dio berkata bahwa jika geologi tidak menguntungkan mereka, seluruh tim mereka akan dimusnahkan. Ketika mereka disergap, mereka mencoba menerobos. Tetapi satu-satunya yang berhasil melarikan diri adalah dia. Dan jika bukan karena Kamandanu, bahkan dia tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Lokasi gua tidak terlalu dekat. Dan Dio memimpin Kamandanu berjalan 2 jam sebelum tiba. Tepat ketika mereka mendekati gua, mereka mendengar suara tembakan. Ketika suara tembakan terdengar, Dio segera berkata dengan gembira, "Mereka belum ditangkap, ini adalah senjata anggota regu saya, aku bisa tahu dari suaranya." Sementara itu, Kamandanu juga diliputi kegembiraan, namun itu karena dia menyadari bahwa tempat yang digambarkan Broto persis seperti gua ini, meskipun dia belum melihat pohon cemara. Sekitarnya persis seperti yang dijelaskan Broto, tampaknya dia perlu lebih banyak membantu orang. Jika tidak, dia yakin dia tidak akan dapat menemukan tempat ini dalam 2 jam. "Kakak Danu, bagaimana sekarang?" Meskipun Dio adalah elit di sebuah tim, dia tahu bahwa dia jauh dari Kamandanu. Sekarang dia tahu rekan satu timnya tidak berada di tangan musuh. Pikirannya segera menjadi lebih tenang. Namun, dia sadar bahwa bahkan jika rekan satu timnya tidak berada di tangan musuh, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Kemungkinan besar mereka akan segera kehabisan amunisi. Jika tidak, jika tim memiliki amunisi yang cukup, mereka tidak akan menembak terlalu sedikit. "Berapa banyak orang yang mengepung?" Kamandamu bertanya. Jika dia ingin menemukan apa yang dia cari, pertama, dia harus menghabisi semua orang yang menjebak rekan satu tim Dio di sini.
dari jumlah suara tembakan saat penyergapan. Saya kira setidaknya ada 20 orang dan pada saat itu, kami juga telah menghabisi 3 hingga 4 orang. Sepertinya rekan satu tim saya belum ditangkap. Dan tebakan saya adalah mereka mencoba bertahan sampai malam tiba sebelum menerobos penguncian. Namun, musuh harus menyadari hal ini juga dan tidak akan membiarkan rekan setimku bertahan selama itu. Saya pikir mereka mungkin sedang memikirkan strategi sekarang. Jawaban Dio cukup tepat. Kamandanu mengangguk dan berkata, "Kamu tetap hati-hati di belakangku. Dan jangan menembak kecuali benar-benar diperlukan, aku akan mengurus sisanya." Dio tahu bahwa Kamandanu diam-diam bisa membunuh 3 geng pada waktu itu. Jadi dia tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang kata-katanya. Jika dia berada dalam bayang-bayang, maka 16 orang benar-benar tidak cukup untuk menghadapi seseorang yang sekuat dia. Sementara Dio masih berpikir, Kamandanu sudah pindah. Lokasi gua berada di dalam lembah, jadi tempat ini cocok untuk pertahanan dan sulit untuk diserang. Indra batin Kamandanu sekarang sudah bisa menjangkau radius 7 meter. Dan ketika sudah dekat dengan lembah gua, Kamandanu segera menemukan 6 orang yang tersembunyi tidak jauh dari sana. Jika Dio tidak membuat penilaian yang salah, maka itu berarti mereka memiliki bala bantuan di tempat lain. Ada ledakan keras saat sebuah bom meledak di luar gua, menciptakan awan jamur besar. Tampaknya orang-orang ini tidak ingin membunuh mereka, tetapi menggunakan bom untuk mengancam orang-orang di dalamnya. Kamandanu menembakkan 6 paku yang masuk ke bagian belakang kepala mereka atau ke pelipis mereka. 6 orang itu mati dengan cepat dan tanpa suara. Bagian luar gua memiliki bentuk kipas. Jadi meskipun mudah untuk menahan posisinya, juga sangat mudah bagi orang-orang dari luar untuk menjebak mereka. Kamandanu berjalan di sepanjang bentuk kipas dan membunuh jalannya. Sayangnya, ketika dia membunuh orang ke-21, dia akhirnya ditemukan oleh 3 orang terakhir karena orang yang baru saja dibunuh Kamandanu berkomunikasi dengan mereka. Dan suaranya tiba-tiba turun. Dari teriakan minta tolongnya, mereka segera menemukan Kamandanu. 3 tembakan terdengar. Meskipun indera batin Kamandanu telah mengamati gerakan mereka, dan dia mengelak pada waktu yang tepat. Masih ada garis miring darah di lengannya. Orang-orang ini jauh lebih kuat daripada 13 turbo, dan senjata di tangan mereka juga jauh lebih canggih daripada sampah yang digunakan oleh 13 turbo. Dia benar-benar terluka. Kamandanu menembakkan 6 paku sekaligus. 2 orang tewas seketika saat 2 paku mencapai mereka, sedangkan 4 paku yang tersisa ditancapkan ke wajah pria yang melukainya. "Datanglah kemari," Kamandanu memanggil Dio. Tentu saja, Dio telah menyadari sekarang bahwa pasti tidak hanya ada 16 atau 17 orang. 6 atau 7 orang lagi datang. Dia berkata dengan malu, "Saya minta maaf, Kakak Danu. Sepertinya saya memiliki informasi yang salah. Cepat dan temui timmu." Kamandanu melambaikan tangannya.